Saya mendoakan ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, anak-anak jamaah Masjid Al-Mu'min yang dirahmati oleh Allah, yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Tapi sayang, salam saya yang satu masih lebih kenceng jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu ingin saya ulangi salam saya. Salam rindu takkan pernah layu. Kalau bilang cakep kok yang kompak ngapa? Salam rindu takkan pernah layu. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah. Salamnya ahli ibadah. Salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah yang akan menjadi calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Mu'min yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah. Hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, kehidupan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar. Terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah. Sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan betul-betul niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita saat ini dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan. Dengan Ramadan ini mestinya kita bisa membakar penyakit-penyakit hati yang ada pada diri kita. Karena orang yang celaka dan rugi adalah siapa yang jadi dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan tetapi tidak bisa berubah menjadi baik. Dia tidak bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya, bahkan tidak ada kebaikan amal soleh yang dilakukan. Sungguh orang ini akan rugi dan celaka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Karena itu pula Bapak Ibu jamaah sekalian, doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, kenapa? Ya, karena muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlaknya dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Kok lambat banget sih aminnya? Ulangi lagi. Sekali lagi, kenapa? Ya, karena muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah
jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Bapak Ibu jamaah sehat semua? Sehat semua? Ibadahnya lancar, tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri, anak cucu panjenengan semua makin baik, solih dan solihah. Amin. Bapak Ibu, biar dapat ilmu banyak, hari ini beberapa hal ingin saya sampaikan. Sebelum kita melaju Ramadan yang masih panjang, tapi kita perlu belajar dari sahabat Nabi. Saking senangnya, cintanya sahabat Nabi dengan Ramadan, nggak lagi menggunakan istilah tarhib. Kenapa? Kalau tarhib itu artinya menyambut Ramadan. Tapi tingkat sahabat Nabi bukan tarhib lagi, tapi targhib, ghain. Targhib. Targhib apa artinya? Targhib itu cinta, senang dan rindu dengan Ramadan. Setelah tahun keempat atau tahun kelima atau baru tahun ketiga menjalankan saum, saking senangnya sahabat Nabi datang kepada Nabi, ada yang mengatakan demikian, kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa saum Ramadan ini kok diwajibkan kepada kita, kok hanya 1 bulan ya Rasul? Kok enggak 1 tahun atau 6 bulan ya Rasul?" Rasa-rasanya di antara kita enggak ada yang bertanya seperti itu. Yang ada saum ini, puasa ini diwajibkan hanya 1 bulan. Hampir tiap hari, tiap malam dihitungin terus gitu. Alhamdulillah, ini malam keberapa ini? Cepat sekali kita jawabnya. Itu menunjukkan betul memang keimanan sahabat Nabi itu luar biasa ya. Jadi apa? Mereka ingin berlama-lama dengan saum Ramadan. Saya ingin singkat saja untuk saum ini, saya ingatkan dulu sebelum yang lainnya. Pastikan Bapak Ibu, puasa kita, saum kita lakukan dengan landasan 3 hal. Karena siapa yang dia menjalankan saum Ramadan ini dengan landasan 3 hal, maka paling tidak pun akan diberi oleh Allah minimal 3 hal juga. Dan targetnya kita menjalankan saum Ramadan pun 3 hal insya Allah akan terwujud. Kalau kita ingat ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian menjalankan saum Ramadan dengan sebagaimana telah diwajibkan sebagai terhadap umat terdahulu, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Singkatnya, siapa yang menjalankan saum Ramadan dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar, dan dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Sekali lagi, barang siapa yang menjalankan saum Ramadan dengan iman yang benar, ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka paling tidak akan diberi oleh Allah 3 hal. Apa itu? Yang pertama, diampuni kesalahan dan dosanya. Gak ada yang amin nih? Apa jamaah ini dosanya tinggal sedikit apa ya? Astagfirullahaladzim. Diampuni kesalahan dan dosanya. Yang kedua, dicintai dan diridhai oleh Allah. Yang ketiga, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Jadi siapa yang puasanya benar, dilandasi iman yang benar, ilmu yang benar, ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka akan diberi paling tidak 1, diampuni kesalahan dosanya, 2, dicintai, diridhai oleh Allah, yang ketiga dimasukkan ke dalam surganya Allah. Bapak Ibu jamaah pilih yang mana? Pilih yang kedua. Dicintai dan diridhai oleh Allah, diampuni kesalahan dan dosanya, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Jadi 3-3-nya Pak ya. Alhamdulillah. Itu targetnya. Tapi puasanya yang gimana? Jelas tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib, mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah. Meninggalkan hal-hal yang merusak dan membatalkan puasa, termasuk maksiat dan dosa. Karena Ramadan itu artinya membakar. Kalau sampai di 3 ini saja, tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib,
mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah, meninggalkan hal-hal yang merusak dan membatalkan puasa termasuk maksiat dan dosa tadi. Sampai di sini sudah bagus, tapi belum istimewa Bapak Ibu. Lalu istimewanya gimana? Irtiqaul ibadah kulluh, meningkat semua kebaikan-kebaikan ibadah dan amal soleh. Dan di bulan Ramadan ini semangat dan disiplin dalam ibadah, termasuk semangat apa? Untuk membakar penyakit-penyakit hati. Di antaranya marah-marah. Biasanya yang suka marah-marah ibu-ibu atau emak-emak ya? Tuh kan marah-malahan. Marah-marah, dusta. Yuk kita baca hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iyyakum wal kadhiba, fa'inal kadhiba mujanibun lil iman. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Maka tadi di awal saya bacakan firman Allah surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat yang ke-119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan besertalah kalian dengan orang-orang yang benar, dengan orang-orang yang jujur. Nabi kemudian menjelaskan, alaikum bisidqi, hendaknya kalian berlaku jujur dalam kehidupan ini. Jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, menghantarkan ke surga. Amin. Dan jauhilah oleh kalian akan dusta. Dusta itu dibenci oleh Allah, dijauhi oleh manusia, membawa keburukan dan menyeret ke neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min. Bakar penyakit kikir, bahil, pelit, medit, koret, kedengkut, sampili kariang ngece orang awak alaikum. Bakar penyakit apa? Suka gibang, ngerumpi, ngegosip. Bakar penyakit al-kibr, sombong, ujub, dan semua penyakit-penyakit hati. Karena memang Ramadan ini membakar. Maka ingat firman Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dan rugilah orang yang mengotorinya. Nah, targetnya Al-Baqarah 183 sampai 186 ada 3 Bapak Ibu. Apa itu? Yaitu yang pertama la'allakum tattaqun, yaitu agar menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua la'allakum tashkurun, menjadi orang yang bersyukur. Yang ketiga la'allahum yarshudun, yaitu agar selalu istiqomah di atas petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita minta kekuatan pertolongan kepada Allah agar kita bisa melakukan ibadah-ibadah dengan maksimal di bulan Ramadan ini. Di antaranya apa? Ada 11 amalan ibadah yang hendaknya kita tingkatkan. Saya nggak terangkan, saya ingin sebutkan saja. Yang pertama, khatam Al-Quran minimal 1 kali. Kalau nggak bisa 1 kali, dicoba 2 kali deh. Siapa yang di bulan Ramadan ini kok nggak mampu menghatamkan Al-Quran walaupun sekali? Yakin di luar Ramadan dia lebih susah, lebih sulit untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Yuk, kata kuncinya ini, Bapak Ibu ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. La sa'ada fi hayatina illa bil Quran. Tiada kebahagiaan dalam kehidupan kami kecuali dengan Al-Quran. Satu ayat yang ketika dibacakan, salah satu ayat ini ketika dibacakan oleh Rasulullah, ini sahabat Nabi ada gemeter, ada yang ketakutan, bahkan sampai ada yang mengatakan pingsan. Surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43 ayat yang ke-36.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang dia berpaling dari pengajaran peringatan Allah Al-Quran, maka Allah akan datangkan syaitan, yang syaitan itulah yang akan mengombang-ambingkan di dalam kesesatan. Sekali lagi, siapa yang di bulan Ramadan ini gak mampu mengatamkan Al-Quran meskipun sekali, yakin di luar Ramadan lebih susah, lebih sulit untuk bisa mengatamkan Al-Quran. Jangan-jangan seumur hidupnya malah belum pernah mengatamkan. Ya, jadi ada 11 amalan, cepat saja saya baca. 1 saya sebutkan, yaitu khatam Al-Quran minimal sekali. Yang kedua, sholat tarawih yang akan kita lakukan dan sudah kita lakukan setiap malam. Kemudian yang ketiga, memberi makan orang yang berpuasa untuk berbuka. Pahalanya Masya Allah, yaitu kita mendapatkan pahala seperti orang berpuasa itu tanpa mengurangi pahalanya. Kemudian yang keempat, isinya 4. Apa itu? Memperbanyak doa, zikir, istighfar, dan mendoakan orang lain. Memperbanyak doa, zikir, istighfar, dan mendoakan orang lain. Mohon maaf Bapak Ibu, Bapak Ibu satu hari satu malam mampu berzikir berapa ribu kali? Nggak dihitung. Maksudnya nggak dihitung tuh saking banyaknya atau saking sedikitnya itu? Astagfirullahaladzim. Ya. Kemudian yang kelima, ya, yang kelima jaga ini. Yang kelima ini jaga betul, yaitu apa? Sholat rawatib dan sholat duha. Ya, jadi Bapak Ibu kalau saya tanya, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang sholat duha? Kalau jenengan nanya jawab, sholat yang dilakukan mengiringi sholat wajib sebelum dan setelah. Kalau hanya begitu, jawabannya benar tapi kurang istimewa. Jawabnya apa? Kalau saya tanya duha, atau ada yang menanyakan sholat rawatib itu apa? Barang siapa yang maksudnya dia bisa menjaga 12 rakaatnya atau 10 rakaatnya, menjaga maknanya dia jaga terus, tidak pernah dia lepas. Lebih-lebih Ramadan ini apa? Maka akan dibangunkan oleh Allah rumah atau istana di surga. Amin ya rabbal alamin. Ya, kemudian yang keenam, ya, yang keenam adalah yaitu mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Untuk ZIS ini catatannya mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah itu catatannya cuma 1. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Betul? Biar banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit gak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Udah sedikit gak ikhlas, jungkit-jungkit najis tau. Nauzubillah min dzalik. Jangan seperti yang ngakunya menteri, profesor, doktor, tapi malah mengatakan tinggalkan itu zakat. Zakat itu rukun Islam. Rukun itu apa Bapak Ibu? Rukun itu adalah sesuatu yang apabila tidak kita kerjakan batal. Contohnya haji. Semuanya sudah dijalankan tapi enggak wukuf di Arafah, batal, harus balik lagi tahun depan. Kalau ada orang menganjurkan tinggalkan zakat, ini rusak ini pikiran orang seperti ini. Ya, dia bukan hanya anjuran, ya, dia menjadi rukun Islam loh. Ya. Padahal ayat dalam surat At-Taubah ini nggak marah, ini semangat Bapak Ibu. Memang kalau ada yang nggak benar itu harus kita luruskan. Orang seperti ini nanti merusak agama seperti ini. Makanya jangan terpukau dengan gelar, dengan jabatan. Kalau pemikiran yang menyimpang tinggalkan. Kalau bisa ingatkan. Kalau nggak juga ya kita doakan. Baik ya. Kemudian number 7 adalah yaitu sholawat Nabi. Saya tanya, Bapak Ibu bisa sholawat Nabi? Bisa sholawat Nabi? Bisa sholawat Nabi? Nah ini kan masalah. Ditanya bisa sholawat Nabi, bukan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bisa. Lalu jawabnya kapan? Takbir, tasbih, tahlil, sholawat Nabi. Tuh bisa. Masya Allah. Ya, kemudian yang ke-8. Yang ke-8 ini Masya Allah. Apa yang ke-8? Masya Allah. Yaitu umroh di bulan Ramadan. Ya, umroh di bulan Ramadan ini saking besarnya pahala seolah-olah dia berhaji dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya umumkan untuk jamaah Masjid Al-Mu'min. Siapa di antara Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mu'min di tahun ini bisa menghatamkan Al-Quran 3 kali, maka akan mendapatkan hadiah yang menarik, hadiah yang spesial dari pengurus dan yayasan Al-Mu'min.
Bukan dari saya, Pak. Saya yang ngumumin aja loh ini. Astagfirullah. Yang kesembilan. Apa yang kesembilan? Ya, yang kesembilan adalah yaitu itikaf. Ya. Itikaf. Nanti ibu-ibu nih, Rasulullah istri-istrinya Rasulullah semuanya beritikaf setelah Rasulullah wafat. Kalau ibu-ibu mau itikaf nggak usah nunggu suaminya meninggal dulu. Yang penting izin dari suami. Kalau suami kasih izin, ya jalankan. Kenapa? Itikaf sunnah, taat pada suami adalah wajib. Kemudian yang hendaknya kita lakukan juga adalah thalabul ilm. Jadi setiap malam ini kajiannya menuntut ilmu ini, sekali kita bermajelis ilmu di bulan Ramadan itu pahalanya lebih besar daripada 11 bulan di luar Ramadan. Tetapi jangan terus, kalau gitu kita ngajinya taklimnya Ramadan saja. Ya enggak begitu juga. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan yang 11 adalah tazkiyatun nufus. Membersihkan penyakit-penyakit hati. Mohon maaf jika kelamaan atau cukup kepanjangan. Semoga bermanfaat. Bapak Ibu, ikutin saya doa ini, lazimkan, insyaallah kehidupan kita akan jauh lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana